Coba jujur, siapa di antara kalian yang sebenarnya kontrak kerjanya sudah habis, tapi besoknya bos menyuruh kalian untuk masuk kerja seperti biasa? Lalu, yang lebih parahnya lagi, waktu kalian menagih uang kompensasi yang lama, pihak HRD malah memberikan alasan dan bilang, sabar ya, kan kontraknya di adendum, kompensasinya nanti saja pada saat di akhir. Kalau kalian sedang mengalami peristiwa yang demikian, saya harap kalian menonton video ini sampai habis. Jangan mau dibodohi, karena secara hukum perusahaan sudah melakukan sebuah pelanggaran yang fatal. Dan tanpa disadari, status kalian bukan lagi karyawan kontrak, melainkan sudah berubah menjadi karyawan tetap. Pertanyaannya, kok bisa? Mari kita bedah aturan mainnya di sini. Halo sobat teman, kembali lagi dalam channel ini yang selalu memberikan pengetahuan dan edukasi kepada kalian. Kali ini kita akan membahas satu kasus klasik, tapi mematikan. Ini datang dari pengalaman penonton setia akan channel ini. Ketika kita sudah habis kontrak, tapi kita masih dipekerjakan, tapi tidak ada tanda tangan kontrak dan uang kompensasi tidak dikeluarkan. Asal ditanya, uang kompensasi alasan perusahaan adendum. Nah, begini dia sobat teman, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu kebohongannya, yaitu uang kompensasi yang ditahan dengan alasan adendum. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan segala aturan turunannya, yaitu PP nomor 35 tahun 2021. Di sana, negara sudah menegaskan hak mutlak karyawan PKWT. Di pasal 15, aturannya sudah sangat jelas. Kalau kontrak pertama Anda sudah habis dan perusahaan mau memperpanjang kontrak tersebut, maka uang kompensasi dari kontrak pertama wajib untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum perpanjangan kontrak selanjutnya dimulai. Jadi tidak ada tuh kompensasi dirapel, digabung, atau ditahan dengan alasan adendum. Dengan gambaran, apabila kontrak pertama habis, ya bayar dulu kompensasinya. Apabila perusahaan menahan uang itu, maka di sana mereka sudah melanggar hak normatif kalian sebagai pekerja. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang paling seru nih. Ini merupakan senjata rahasia kalian. Begini, tadi kasusnya kan kontrak sudah habis, namun di sana kalian tidak disodori surat perjanjian yang baru untuk kalian tanda tangani yang menjadi bukti kesepakatan bersama antara kalian sebagai pekerja dengan pihak perusahaan. Di sana kalian disuruh bekerja dengan modal omong-omongan saja. Dalam dunia hukum ketenaga kerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disebut dengan PKWT itu wajib dibuat secara tertulis. Ingat ya, wajib, itu tidak bisa secara lisan atau hanya berdasarkan feeling saja. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi akibat hukumnya apabila kontrak kerja habis tapi dibiarkan bekerja tanpa surat perjanjian kerja secara tertulis? Nih, berdasarkan fakta hukumnya ya, menurut undang-undang, status kalian di sana itu otomatis menjadi karyawan tetap, atau dari PKWT menjadi PKWTT, dari kontrak menjadi karyawan tetap. Ya, saya sampaikan, kalian tidak salah dengar, menjadi karyawan tetap, karena perusahaan lalai dalam membuat perjanjian tertulis pada saat kontrak sebelumnya telah habis. Yang terjadi adalah perlindungan hukum mengambil alih. Di sana hukum menganggap perusahaan mempekerjakan kalian tanpa batas waktu yang jelas, yang artinya status kalian permanen. Selamat ya. Jadi apabila pihak HRD beralasan adendum, kalian boleh untuk bertanya balik, mana nih Pak
Bu, surat adendumnya kapan ditandatangani? Kalau, nah ini perlu menjadi perhatian bagi kalian ya. Kalau ditandatanganinya mundur, bahkan tidak ditandatangani sama sekali, maka di sana mereka telah membuat blunder besar. Setelah itu, timbul satu pertanyaan. Kalau sudah berada pada posisi yang demikian, apa yang harus dilakukan? Nah, saya mau sampaikan sobat teman, jangan emosi dulu ya. Jangan langsung gebrak meja. Jangan. Kita main cantik dulu. Pakai dengan peraturan perundang-undangan. Ada hukum yang melindungi hak-hak para pekerja. Saya mau sampaikan, kalian dapat melakukan 3 langkah hal ini. Langkah yang pertama, kumpulkan semua bukti. Simpan baik-baik semua kontrak kerja kalian yang sudah lama. Lalu, kumpulkan bukti bahwa kontrak kalian sudah habis, namun kalian masih disuruh untuk bekerja. Bukti tersebut apa? Ya mungkin bisa saja print out sidik jari atau print out kehadiran absensi, slip gaji pada bulan yang terbaru, bahkan kalau ada chat perintah kerja dari pihak atasan. Ini menjadi bukti bahwa ada hubungan kerja setelah kontrak kerja berakhir. Langkah yang kedua, kalian bisa mengajukan bipartit. Kirimkan surat resmi ke pihak HRD atau pihak pimpinan perusahaan untuk melakukan perundingan bipartit. Dalam surat itu, kalian bisa menuliskan apa yang menjadi tuntutan kalian. Di antaranya mungkin meminta pembayaran uang kompensasi yang pertama. Kedua, meminta SK penetapan sebagai karyawan tetap karena tidak adanya perpanjangan kontrak yang tertulis. Langkah yang ketiga, kalau sudah dirundingkan bipartit, tapi pihak HRD-nya tetap ngeyel atau tetap saja memberikan banyak alasan, laporkan kasus ini kepada Dinas Tenaga Kerja setempat di mana kalian berada. Di sana, nanti kalian akan diarahkan kepada mediasi yang difasilitasi oleh pihak Disnaker. Operator Disnaker ini sangat paham terhadap aturan yang demikian, dan perusahaan yang mencoba untuk mengakali pasti akan kena skakmat di sana. Oke dia sobat teman, video ini bukan saja untuk kepada para pekerja atau para karyawan, tetapi juga untuk para pengusaha maupun setiap bapak ibu yang memegang jabatan HRD. Menciptakan kepastian hukum itu penting, jangan hanya karena ingin menghemat budget atau karena malas mengurus administrasi, perusahaan malah terkena resiko hukum yang jauh lebih besar, serta dapat merugikan nama baik perusahaan tersebut. Diingat ya, hak pekerja adalah keringat mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau waktunya untuk membayar kompensasi, bayarlah. Kalau mau memperpanjang kontrak, buatlah dokumennya sebelum kontrak tersebut habis. Gimana nih sobat teman? Sudah pada melek hukum belum? Kalau kalian atau teman-teman kalian yang berada pada situasi yang demikian, langsung saja share video ini kepada mereka atau share juga ke grup WA kantor supaya banyak yang mengetahui terkait kasus yang demikian. Kalau ada pertanyaan atau kalau mau konsultasi soal hukum perusahaan, tinggalkan komen di kolom komentar atau hubungi kami melalui DM pada media-media sosial kami lainnya. Salam keadilan dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.